Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Hiruzulfa, NIM 50 2019 023. Saya dari Program Studi Sarjana Kebidanan Tingkat 2 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan yang diampu oleh Ibu Fathia Handayani, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai organ reproduksi pada wanita. Nah, perlu kita ketahui bahwa organ reproduksi pada wanita ini memiliki peranan yang cukup kompleks daripada organ reproduksi pada laki-laki. Jika pada laki-laki hanya memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai penghasil hormon dan juga sebagai penghasil gamet, pada organ reproduksi wanita memiliki tiga peranan penting sekaligus. Yang pertama adalah sebagai penghasil hormon, yang kedua sebagai penghasil gamet, dan yang ketiga adalah sebagai tempat berkembangnya janin. Nah, pada organ reproduksi wanita juga terdapat dua struktur penting. Yang pertama itu adalah struktur organ reproduksi wanita secara eksternal, dan yang kedua adalah struktur organ reproduksi wanita secara internal. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah struktur organ reproduksi wanita secara eksternal. Nah, kurang lebih organ reproduksi wanita secara eksternal bisa kita lihat secara kasat mata. Jika kita lihat, tidak jauh berbeda dengan gambar yang ada di layar tersebut. Nah, yang pertama ini ada yang dinamakan dengan mons pubis. Mons pubis ini merupakan bagian yang paling menonjol yang terdiri dari jaringan lemak yang menutupi bagian depan simfisis. Nah, setelah besar atau setelah pubertas nanti atau setelah dewasa, mons pubis ini akan ditutupi oleh rambut yang berbentuk keriting yang akan membentuk seperti segitiga terbalik atau eskuteon. Nah, kenapa disebut segitiga terbalik? Bisa kita lihat pada rambut mons pubis tersebut. Di sini ada yang berbentuk segitiga. Ini berbentuk segitiga terbalik. Akan saya gambarkan. Ini kurang lebih berbentuk segitiga. Ini adalah segitiga terbalik. Itulah mengapa rambut mons pubis ini disebut segitiga terbalik. Nah, jaringan lemak ini mengandung kelenjar yang berfungsi untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Selain itu, rambut mons pubis juga berfungsi untuk menghindari gesekan pada saat adanya hubungan seksual. Nah, yang kedua, organ reproduksi eksternal wanita itu ada yang disebut dengan labia. Ada dua labia. Yang pertama itu ada labia mayor dan yang kedua adalah labia minor. Bisa kita lihat. Ini yang disebut dengan labia mayor. Di sini labia mayor paling luar dan juga ada labia minor di sini. Labia mayor ini merupakan gerbang pelindung bagian luar yang terdapat kelenjar keringat dan sebaceus yang memproduksi cairan lubrikasi. Sedangkan untuk labia minor sendiri merupakan pelindung vagina setelah labia mayor. Nah, labia mayor ini sering kita sebut sebagai bibir besar vagina karena memang bentuknya lebih besar dari labia minor. Sedangkan labia minor sendiri disebut sebagai bibir kecil kemaluan. Kedua labia ini sama-sama memiliki jaringan lemak. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan klitoris. Ya. Nah, ini dia yang disebut dengan klitoris. Kita zoom. Ini yang disebut dengan klitoris. Nah, apa sih fungsi dari klitoris sendiri? Klitoris ini merupakan pusat saraf yang mengandung urat saraf sensoris dan pembuluh darah, sehingga klitoris ini sangat sensitif terhadap suhu dan sentuhan. Klitoris ini berfungsi untuk menstimulasi dan meningkatkan keregangan seksual. Lalu yang selanjutnya adalah glands of clitoris. Yang mana glands of clitoris bisa kita lihat di sini ada tertulis glands of clitoris. Ini dia glands of clitoris. Glands of clitoris ini merupakan bagian ujung dari badan klitoris. Glands of clitoris ini merupakan saraf yang sangat sensitif, bahkan lebih sensitif dari badan klitorisnya sendiri. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan himen
atau yang biasa orang awam kenal dengan nama selaput darah. Ini yang disebut dengan himen. Saya zoom. Saya gambarkan dengan lingkaran hitam. Ada merah ini, ada warna pink. Itu yang dimaksud dengan himen. Himen ini merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina, bersifat rapuh dan juga mudah robek. Himen ini berlubang. Nah, lubang si himen ini berbagai macam bentuknya, ada yang kecil, sedang, dan bahkan ada yang besar. Fungsi himen sendiri merupakan saluran dari lendir yang dikeluarkan uterus dan darah pada saat menstruasi. Lalu yang selanjutnya, pada organ reproduksi eksternal ini terdapat 3 lubang. Lubang yang pertama adalah lubang uretral, yang kedua adalah lubang vagina, dan yang terakhir adalah lubang anus. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini ada urethral opening. Nah, lubang uretral ini adalah tempat keluarnya air kencing yang terletak di bawah klitoris. Lalu lubang yang kedua itu adalah lubang vagina. Nah, lubang vagina atau vaginal extrans yang tertulis di depan, ini yang dimaksud lubang vagina. Oke, saya zoom kembali. Ini dia lubang vagina yang saya tandai merah. Lubang vagina atau vaginal extrans ini merupakan jalan masuknya sperma menuju rahim dan jalan keluarnya darah menstruasi, serta jalur keluarnya janin atau jalur keluarnya bayi. Nah, lalu lubang yang ketiga itu adalah lubang anus. Bisa kita lihat di sini ada lubang anus. Mungkin kita semua sudah tahu bahwa fungsi dari lubang anus sendiri adalah untuk keluarnya feses. Ada yang disebut dengan vestibula atau vestibulum. Vestibulum ini merupakan rongga sebelah lateral yang dibatasi oleh kedua labia minor. Terdapat 2 kelenjar, yaitu kelenjar Barolini dan juga kelenjar Skene yang berfungsi untuk mengeluarkan mukus sebagai pelumas saat terjadinya koitus atau intercourse. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan organ reproduksi wanita eksternal. Itu anatomi yang mungkin bisa saya jelaskan. Lalu selanjutnya ada organ reproduksi secara internal. Nah, ini dia organ reproduksi wanita secara internal atau yang bisa dilihat dari bagian dalamnya. Nah, yang pertama itu ini akan saya zoom dari bagian bawahnya terlebih dahulu. Ada yang dinamakan posterior view atau yang dilihat dari bawah. Ini yang dilihat dari bawah. Oke, langsung saja. Dari vagina internal dari organ reproduksi internal ini ada yang disebut dengan vagina rugae atau yang biasa kita tahu dengan lipatan vagina. Ini yang dimaksud vagina rugae. Ya, vagina rugae ini berfungsi untuk ketahanan dan elastisitas vagina, menyediakan ruang yang diperlukan untuk mikrobiota vagina. Nah, rugae vagina ini dapat menghilang pada usia tua atau pada orang yang memang kekurangan hormon estrogen. Lalu yang kedua itu ada cervix. Ini yang disebut dengan cervix. Cervix ini adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Nah, fungsi dari serviks sendiri merupakan produksi lendir atau mukus. Lalu yang selanjutnya ada cervical canal. Ini dia yang dimaksud dengan cervical canal. Oke, bisa terbaca. Cervical canal atau yang biasa disebut saluran serviks merupakan saluran yang berfungsi untuk menghubungkan rahim dengan vagina, saluran keluarnya darah menstruasi, dan juga saluran masuknya sperma serta jalan keluarnya bayi. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan cervical OS atau external orifice. Ini saya akan zoom. Bagian paling bawah ada lubang kecil. Di sini ini ada lubang kecil. Cervical OS atau external orifice ini merupakan saluran dalam serviks yang berfungsi sebagai tempat keluarnya darah menstruasi. Lalu ada juga yang disebut dengan internal OS atau internal orifice.
kita lihat internal orifice. Nah, ini dia yang disebut dengan internal OS atau internal orifice. Internal OS atau internal orifice ini merupakan fungsi untuk hubungan seksual yang biasanya terjadi kanker itu adalah di bagian ini, yaitu di bagian serviks. Kita mungkin sering mendengar tentang kanker serviks. Nah, letaknya itu di sebelah situ. Oke, lanjut saja. Nah, yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan lapisan-lapisan uterus ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan perimetrium. Nah, di sini saya gambar di sini, ini adalah perimetrium. Nah, perimetrium ini merupakan lapisan yang terluar yang berfungsi sebagai pelindung rahim. Lalu lapisan yang selanjutnya itu ada yang dinamakan myometrium. Sudah terlihat? Oke, ini dia yang dimaksud dengan myometrium. Letaknya itu di sebelah sini. Myometrium ini merupakan lapisan tengah yang berfungsi sebagai alat untuk kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula. Lalu lapisan yang terakhir adalah lapisan endometrium. Bisa kita lihat, ini adalah lapisan endometrium. Lapisan endometrium ini disebut dengan lapisan terdalam karena memang lapisannya itu yang terdalam, berfungsi sebagai penghasil lendir dan kaya akan pembuluh darah. Nah, maka dari itu setiap siklus akan meluruh dan mengeluarkan darah. Kalau tidak dibuahi, maka endometrium ini akan meluruh yang biasa kita kenal dengan darah menstruasi. Atau ketika terjadi fertilisasi, ketika terjadi pembuahan, endometrium ini akan menjadi tempat implantasi. Nah, lalu yang selanjutnya ada yang dimaksud dengan broad ligament. Broad ligament ini membentang dari sisi uterus ke dinding lateral ke garis lateralnya. Nah, di sini saya gambarkan dengan warna kuning. Di sini sudah jelas ada warna kuning, broad ligament. Nah, broad ligament ini berfungsi untuk menjaga uterus agar tetap di tengah pelvis. Jadi supaya uterusnya itu tetap diam di tengah. Lalu yang selanjutnya itu ada yang dinamakan uterine capacity. Nah, ini dia uterine capacity. Saya tandai merah. Uterine capacity atau yang biasa dikenal dengan ruangan rahim berfungsi untuk menerima sel telur, kehamilan, menstruasi, dan untuk membantu mendukung janin selama proses kehamilan. Nah, beratnya sendiri kurang lebih seberat 30 gram. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ovarian ligament. Ini yang dimaksud dengan ovarian ligament. Ada tanda merah di situ. Nah, ovarian ligament sendiri berfungsi sebagai tempat bergantungnya atau sebagai penghubung antara ovarium dan juga rahim. Lalu yang selanjutnya ada ovarium atau ovarian ini. Ada 2 pasang. Oke, bisa kita ketahui bahwa ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel ovum. Yang biasa kita kenal nanti ketika keluar akan menjadi ovulasi. Dan hormon wanita juga menghasilkan hormon wanita seperti estrogen dan juga progesteron. Juga memproduksi dan menyimpan pematangan folikel-folikel dan juga pelepasan ovum. Jadi di ovarium ini sudah ada folikel. Nah, sebenarnya folikel ini sudah ada sejak dilahirkan, namun yang membedakannya itu matang dan tidaknya. Oke, lalu selanjutnya ada round ligament of uterus ini, mohon maaf terhalang. Ini round ligament of uterus. Tulisannya mohon maaf agak sedikit kecil, sudah saya tandai merah. Round ligament of uterus ini berfungsi untuk mempertahankan mempertahankan uterus atau posisi di mana funus uterus ini kan nanti akan diputar ke depan di persimpangan serviks dari vagina. Nah, selama kehamilan. Jadi ketika rahim tumbuh selama kehamilan, round ligament bundar dapat meregang dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan antara round ligament kanan dan juga round ligament bagian kiri. Ini tentunya harus seimbang dan selaras.
Jadi ketidaknyamanan antara ligamen kanan dan kiri ini harus seimbang dan selaras supaya rahimnya itu nggak condong ke kiri ataupun condong ke kanan. Jadi supaya tetap seimbang, tidak condong ke salah satu arah. Lalu ada yang dimaksud dengan sedikit terhalang. Nah, ini ada yang disebut dengan mesovarium. Ini saya tandai dulu, mohon maaf sebentar. Ini mesovarium. Sudah saya tandai merah. Mesovarium ini merupakan lipatan peritoneum, berfungsi sebagai kait pada bagian atas ovarium atau ke dinding panggul. Nah, langsung saja yang selanjutnya itu ada yang dimaksud dengan uterine tube, atau mungkin yang biasa kita kenal dengan sebutan tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini merupakan tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi. Dan sebagai tempat pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Jadi kalau jika bertemu maka akan terjadi fertilisasi untuk menghasilkan zigot. Nah, lalu selanjutnya ada yang dinamakan body of uterus. Ini dia body of uterus. Body of uterus ini merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Lalu selanjutnya ada fundus uterus. Ini yang dimaksud dengan fundus uterus. Fundus uterus atau mungkin banyak orang-orang menyebutnya dengan kubah uterus karena memang bentuknya seperti kubah. Nah, fungsinya itu untuk memperkirakan usia kehamilan seseorang. Jadi, kita seorang bidan pasti sudah mengetahui atau mengenal cara pengukuran TFU atau tinggi fundus uterus. Oke, selanjutnya ada yang perimetrium sudah tadi. Ada yang dinamakan dengan isthmus. Ini dia. Isthmus ini merupakan saluran yang paling sempit yang menghubungkan antara ampula dengan rongga rahim. Mohon maaf, ada sedikit macet. Nah, baik. Selanjutnya itu ada yang disebut dengan ampula. Nah, ampula ini berfungsi sebagai tempat pembuahan dari sel sperma dan juga sel telur. Lalu juga untuk mentransfer atau menyalurkan sel telur ke dalam rahim sebagai penghubung ovarium dan uterus, dan juga sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan zigot. Jadi zigot itu akan membelah di situ. Lalu yang selanjutnya ada ovarian artery and vein. Nah, fungsi ovarian arteri dan vena ini berfungsi sebagai pemasok darah pada ovarium yang utama. Lalu yang selanjutnya ada suspensory ligament of ovary. Suspensory ligament of ovary ini berfungsi sebagai tempat ovarium menggantung pada wilayah dinding panggul. Nah, yang selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan infundibulum. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap sel telur. Lalu ada juga yang disebut dengan fimbriae. Nah, ini disebut dengan fimbriae atau serabut silia. Fimbriae ini merupakan serabut silia yang lembut. Fungsinya sendiri yaitu untuk menangkap sel ovum yang telah matang dan yang telah dikeluarkan oleh ovarium. Jadi ketika ovarium mengeluarkan ovum akan langsung ditangkap oleh fimbriae atau rambut-rambut silia yang lembut itu. Lalu yang selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan uterine arteri dan vena. Uterine arteri dan vena ini berfungsi sebagai pemasok utama darah pada uterus. Lalu yang selanjutnya itu ada isthmus of uterus. Isthmus of uterus ini adalah tabung yang hampir sejajar lurus dengan dinding yang berotot, yang relatif tebal, serta merupakan saluran yang memang sempit, seperti yang sudah tadi dijelaskan pada isthmus. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada yang dimaksud dengan vaginal artery ini. Vaginal artery ini merupakan pemasok darah beroksigen untuk ke otot vagina.
Oke, ini sudah. Mungkin itu penjelasan dari organ reproduksi secara internal yang sudah saya jelaskan. Ini untuk bagian sebelah kanan, bagian sebelah kiri, atas, bawah. Nah, ini tadi mungkin pada gambar tidak jelas bagaimana bentuk serviks. Nah, inilah bentuk serviks itu seperti donat, seperti lingkaran, dan di tengahnya itu ada seperti lubang. Nah, di sini sebagai tambahan juga, jika terjadi kanker serviks, letaknya itu adalah di sebelah sini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya Salsabila Hiruzulfa. Mohon maaf apabila dari penjelasan tadi ada yang kurang tepat atau mungkin ada kesalahan dalam pembicaraan maupun banyak noise-noise. Jazakumullah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.